Yes, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat gagahnya. Tiada mustahil bagi dia. Yes, tiada mustahil bagi dia. Amin. Gagah perkasa, penasehat dia. Semangat ibadah memuji Tuhan. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Oh ye, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat gagahnya. Amin. Tiada mustahil bagi dia. Oh ye, tiada mustahil bagi dia. Amin. Gagah perkasa, penasehat dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi dia. Bilurnya, come on, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya, membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Amin. Kota-kota dilawat Tuhan, Ambon dilawat Tuhan. Amin. Tidak berubah. Kuasa Tuhan tidak berubah. Bilurnya sampai hari ini masih menyembuhkan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yes, haleluya. Ya, shalom semua saudara sekalian. Pastor menyapa yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, yang ada di WhatsApp, yang ada di Telegram. Damai kasih karunia Tuhan Yesus mengalir, memenuhi setiap hati, keluarga, rumah tangga, bahkan kota di mana Bapak Ibu sekalian tinggal. In Jesus name, kuasa Tuhan tidak berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeay. Wah, ramai banget saudara-saudara sekalian. Yuk bersama-sama kita bersuka cita. Tuhan sumber kekuatan. Haleluya, 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 haleluya. Yeay. Praise God forevermore. Glory, glory, glory to God. Thank you Lord Jesus. Yeay. Aku percaya Tuhan Yesus kuasa-Mu ajaib. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Yes. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat gagah, heran, ajaib. Kami takjub akan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat gagahnya. Amin. Tiada mustahil bagi Dia. Amin. Tiada mustahil bagi Dia. Yes. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Bilurnya, amin. Bilurnya, yes. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa healing in Jesus name. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh bilur Yesus yang berkuasa. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya, hey, membawa
kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh bilur Yesus yang berkuasa. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Praise God forevermore. Glory to God. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Mana tepuk tangannya? Yeay, 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 yeay. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Siapa yang percaya, siapa yang mau memuji Tuhan, siapa yang bersyukur atas kesetiaan Tuhan sampai hari ini, dilimpahkan bagi setiap saudara-saudara sekalian. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku tidak takut, aku tidak bimbang, karena ku tahu Yesus bersamaku. Yesus tahu yang terbaik bagimu. Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Berserah, percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dia buktikan kesetiaan saudara-saudara sekalian. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku tidak takut, aku tidak bimbang, karena ku tahu Yesus bersamaku. Yesus tahu yang terbaik bagimu. Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Berserah, percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kami memuji-Mu Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini mau berserah, kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, tidak pernah gagal dan tidak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Inilah doa kami Tuhan, syukur kami kepadamu sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang setia, kami percaya. Yeay! Woo! Yesus tahu yang terbaik bagimu. Yesus sanggup sembuhkan sakitmu. Berserah, percaya, hanya Yesus
penolong yang setia. Bapak Ibu sekalian, tetaplah memuji Yesus. Tetaplah mengucap syukur. Karena hidup orang benar tidak ditinggalkannya. Bahkan di dalam masa kekelaman hidup yang kita alami, ada air mata. Di situ juga tetap Tuhan akan tunjukkan kasih setianya kepada setiap orang yang percaya. Bahkan sampai di dalam jurang maut, Tuhan setia menemani kita semua. Saat kau berjalan, kasih Yesus terangi langkahmu. Jangan takut, jangan bimbang. Percayalah, Yesus bersamamu. Yesus tahu yang terbaik bagimu. Yesus sanggup hapus air matamu. Berserah, berdoa, percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lambaikan tangan bersama-sama, katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ku berjalan, kasih-Nya menerangi langkahku. Ku tak takut, ku tak bimbang, karena Yesus bersamaku. Yesus tahu yang terbaik bagiku dan bagimu. Yesus sanggup sembuhkan sakitmu. Berserah, berdoa, percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Glory to God. Thank you, Lord Jesus. We worship you. Penolong yang setia, sungguh amat terbukti. Sampai hari ini kami semua mengalami, menyaksikan, merasakan, melihat Tuhan itu benar. Tuhan Yesus hidup. Amin. Amin. Yesus tahu yang terbaik bagimu. Yesus sanggup sembuhkan sakitmu. Berdoa, percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Amin, amin, amin. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong di hidupku dan di hidupmu. Bahkan hamba Tuhan, uang kita, mereka bukan penolong yang setia. Tetapi Yesus, Dia buktikan di kayu salib, Dia tolong hidup kita hari itu dan hari yang akan datang. Bukan cuma sekedar Dia menolong kita, mengampuni dosa. Yesus menyembuhkan
sakitmu. Bahkan selama ada di bumi 33,5 tahun, ada dua hal yang menjadi pekerjaan Yesus. Dua hal ini yang saya teladani dan saya mengajak seluruh pemirsa dan semua orang yang percaya, teladani Tuhan Yesus. Dua hal ini yang begitu tekun, begitu rajin, begitu semangat Yesus lakukan. Dan ketika ditanya, apa yang harus kami lakukan? Kamu juga yang percaya ya, lakukanlah pekerjaan Bapa, serta selesaikanlah. Masing-masing kita orang yang sudah percaya punya tugas, saudara-saudara. Dua hal yang Yesus lakukan selama di bumi. Saya percaya Yesus, saya melakukan. Karena Yesus adalah teladan kita. Mari keluarga-keluarga, mari saya mengajak semua guru-guru teologi, mari saya mengajak saudara-saudara semuanya, orang-orang yang berpendidikan agama Kristen, atau pengajar, serta pengkhotbah, maupun rekan-rekan pelayanan hamba-hamba Tuhan. Mari kita teladani dua hal ini, saudaraku. Dua hal ini yang Tuhan Yesus lakukan senantiasa, membuat banyak orang-orang menjadi takjub dan memuliakan Bapa di surga. Yes, time for Bible. Selamat menikmati menu santapan surgawi hari ini yang membawa hidup kita bersinar karena Yesus adalah teladan kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus sumber firman hidup, Tuhan Yesus sumber terang yang abadi, Tuhan Yesus sumber keselamatan, Tuhan Yesus sumber kesembuhan, Tuhan Yesus sumber jawaban. Setiap kata-kata firman yang kami baca, ada jamahan Tuhan Yesus di setiap hidup kami. Hati yang keras dijamah, dilembutkan. Hati yang pedih, hati yang susah mendapat kemanisan dan penghiburan. Hati yang hancur dibaharui. In Jesus' name. Amen. Mari Bapak Ibu sekalian kita memperhatikan bagian-bagian firman ini supaya kehidupan kita terus terjaga di jalan kebenaran dan hidup. Injil Lukas pasal yang kelima, saudara-saudara. Ayat yang ke-26 dulu kita baca ya. Semua orang memuliakan Tuhan Yesus. Semua orang takjub dengan pekerjaan Tuhan Yesus. Kemarin ketika Pastor melayani di kota Makassar, semua orang takjub. Di sana ada juga rekan-rekan dari Satpol PP, dari kepolisian, dari TNI. Semua mereka takjub. Mereka menjadi heran. Karena saudara yang nonton di video itu banyak kesaksian mendapatkan kekuatan. Ada yang sampai menangis, ada yang sampai terharu, macam-macam ya. Itu saja sudah luar biasa. Tetapi berbeda bobot pengalamannya saat ada di on location. Itu suasana di tempat di mana Yesus dipermuliakan, kuasa Tuhan Yesus dinyatakan. Itu ada atmosfer yang, bagaimana menjelaskannya, yang ya begitulah kira-kira. Bahkan saudara-saudara banyak kesaksian dalam live seperti ini saja, live streaming. Hadirat yang suci itu boleh engkau alami di rumah-rumah, di kendaraan, dimanapun pelayanan ini Bapak Ibu saksikan. Begitu luar biasa saudaraku hadirat kuasa Tuhan.
Nah, sekarang kita mau melihat ketika banyak orang takjub dan terheran-heran akan kuasa Tuhan, lantas bagaimana dengan orang Farisi? Sikap orang Farisi itu seperti apa? Dan kita mau sorotin saudara-saudara hari ini, apa yang membuat orang-orang takjub dan terheran-heran? Pekerjaan apa yang Yesus lakukan sehingga membuat semua orang takjub kecuali orang-orang Farisi? Kita lihat dulu saudara-saudara, Lukas pasal 5 ayat 26. Selamat mendengarkan. Semua orang takjub lalu memuliakan Tuhan, Bapa di surga. Dan mereka sangat takut. Ada roh yang takut akan Tuhan di sana. Barangkali sebelumnya mereka kurang takut sama Tuhan, kurang menghormati kehadiran Tuhan. Tapi karena di sana ada hadirat kuasa surga, orang-orang menjadi hormat kepada Tuhan. Maka pelayanan kita itu khususnya pekerjaan Tuhan, kita tidak boleh mengandalkan hanya sekedar kata-kata maupun logika. Untuk memenangkan jiwa, hati orang, Tuhan memberikan kita kuasanya. Maka engkau akan melihat hari ini akan dibuktikan. Orang yang melayani Tuhan katanya dengan kepintaran, itu ditinggalkan Bapak Ibu. Lalu akhirnya mereka membuat sebuah rumor bahwa kenapa ya orang yang menyampaikan kebenaran view-nya sedikit. Lalu mulai memfitnah. Katanya orang yang menyampaikan bukan kebenaran, view-nya banyak. Kalau ditinggalkan, introspeksi, belajar, rendah hati, jangan lantas menjelekkan orang-orang yang berani menyatakan kuasa Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mereka berkata, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Apa yang membuat orang banyak itu takjub, heran dengan apa yang terjadi? Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Nah, dua hal yang sering kali Yesus lakukan. Saya teladani, saya mengajak ini ada 10.000 lebih orang yang sedang mengikuti live streaming ini. Saya mengajak semua, teladanilah Yesus kalau engkau orang percaya kepada Dia. Sekarang kita akan melihat langsung apa saja yang Yesus lakukan sehingga membuat orang-orang takjub. Kita sekarang mundur Bapak Ibu sekalian. Injil Lukas pasal yang kelima, kita mulai ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-26. Kembali ya. Injil Lukas pasal 5 ayat 15 sampai 26. Baik. Dengarkanlah firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini Yesus yang sedang membawa imanmu berjalan dalam kuasanya. Amin. Demikianlah kabar tentang Yesus Kristus semakin tersiar. Kabar-kabar tentang kuasa Yesus semakin tersiar. Alhasil apa yang terjadi? Orang berbondong-bondong datang kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakitnya. Dua hal ini saudara-saudara kita lihat. Pekerjaan Yesus di muka bumi ini yaitu menyembuhkan
orang sakit, dan ada kata mendengarkan dia, berarti Yesus selain menyembuhkan orang sakit, Yesus berkhotbah. Ini yang kita perlu teladani Bapak Ibu, hidupnya. Ini yang kita perlu teruskan amanatnya. Dia berkata, selesaikan pekerjaannya. Kita yang masih hidup, yang ada roh Yesus, lakukan dua hal ini. Sembuhkan orang sakit dan beritakan khotbah kerajaan surga. Injil, evangelion, kabar keselamatan, kabar terang, kabar baik. Kabar baik itu bisa dari penyampaian kita tutur kata yang sesuai dengan firman Tuhan, maupun kesaksian-kesaksian hidup kita. Kita lanjut dulu saudara-saudara. Ketika banyak orang berbondong-bondong mencari Yesus karena dua hal tadi, disembuhkan dan mau mendengarkan perkataannya. Perkataan Yesus adalah firman Yesus. Akan tetapi, Yesus tidak mau berlama-lama. Yesus bukan pribadi, kata orang Manado, makan puji. Kalau Yesus lebih lama di sana, tidak mengundurkan diri, tidak meninggalkan keramaian itu, pasti pujian datang. Wah, dahsyatnya kuasa tak Tuhan Yesus ya. Sembuhkah? Enak perasaanku, bajik-bajik ngasing ki. Yesus tidak perlu dengar itu. Maka hamba Tuhan tidak perlu makan puji. Ini juga saudaraku, saya teladani Yesus. Selesai melayani, baik itu berkhotbah maupun juga mendoakan orang sakit, tidak perlu ajak saya makan malam, tidak perlu kasih saya amplop, tidak perlu ucap terima kasih kepada saya. Saya segera pergi saja dari tempat itu. Biarlah Yesus, Bapa di surga, yang dipermuliakan. Sekarang kita lanjut ayat 17. Ini kisahnya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi Yesus berkhotbah. Yesus menyembuhkan orang sakit. Di antara dua hal itu, selalu muncul orang Farisi. Ayat 18, ada sebuah peristiwa. Peristiwa apa? Penyembuhan. Yang dibuat oleh siapa? Oleh Yesus. Datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Pastor sih tidak membeda-bedakan di sini. Tetapi saya berpegang, di mana Yesus ditinggikan, di situ orang berbondong-bondong datang. Di mana Yesus ditinggikan, khotbahkan Yesus, bukan khotbah doktrinmu, bukan khotbah kepintaranmu, organisasimu, baik itu aliran apa saja. Khotbahkan Yesus dan kerajaannya. Di situ pasti ada kuasa Yesus menyertai. Dan
Yesus ditinggikan, dia akan menarik banyak jiwa-jiwa datang kepadanya. Bukan kepadamu, bukan kepadaku, kepada dia, Yesus Kristus. Lantas saat berkhotbah, saudara-saudara, jadi khotbah dan kesembuhan, kalau kita meneladani Yesus, ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Seperti satu logam dua sisi yang menyatu. Ya, bukan khotbah dan sisi satunya debat, bukan. Bukan khotbah sisi satunya nyinyir, bukan. Bukan khotbah sisi lainnya jelek-jelekan orang, bukan. Khotbah dan kesembuhan satu bagian yang tidak terpisahkan, seperti dua sisi mata logam. Tidak terpisahkan. Khotbah dan kesembuhan tidak terpisahkan. Ayat 20 dari Lukas pasal 5. Ketika Yesus melihat iman mereka. Iman itu tindak. Kita jangan hakimi orang karena penampilannya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, khususnya rekan pelayanan yang masih berpikir di dalam kotak begitu. Padahal pekerjaan Tuhan besar di luar kotak. Jangan menilai, menghakimi, jelekan orang karena beda pandangan maupun beda kostum. Ada orang kostumnya melambangkan simbol-simbol keyakinan mereka. Jangan ketika dia datang kita membedakan. Justru kita harus memberikan mereka sebuah penghormatan supaya mereka boleh merasa diterima. Kalau Tuhan melihat kita dari kostum, semua kita ini hina dina. Semua kita berdosa, semua kita jelek dah. Tapi puji syukur, karena kasihnya yang begitu besar. Bapa di surga melihat orang percaya itu kudus. Bukan karena kita ini punya rokok kudus, atau toko kudus, atau nama kudus. Bukan. Tetapi ketika Bapa di surga melihat orang percaya, Bapa melihat ada darah Yesus. Itu membuat kita kudus di hadapan Bapa. Bukan karena hebat, pintar, kuat, gagah, cantik, handsome, beautiful, ganteng. Bukan. Bapak Ibu sekalian terkasih, Yesus melihat iman mereka. Iman itu adalah sebuah tindakan nyata. Jadi lantas jangan saudara-saudara melihat ketika ada orang datang ke tempat saudara pelayanan, atau orang minta Anda pelayanan dan beda penampilan, dia mempunyai atribut khusus, lantas dalam hati yang kau hakimi, orang itu tidak percaya. Belum tentu. Apakah orang-orang yang datang ini, saudara-saudara, semua orang percaya? Belum tentu. Apakah yang menggotong orang sakit ini orang percaya? Belum tentu. Tetapi Yesus out of box, keluar dari cara pandang yang hanya dalam kotak. Kita melihat orang yang sama dengan kita mengasihi orang yang sama. Kalau satu gereja, satu organisasi, satu pandangan, kita tidak peduli apapun dia salah benar. Yang penting bela teman, bukan lagi atas dasar kebenaran. Praktek iman. Banyak orang hari ini bela teman, biarpun salah, biarpun adalah sebuah langkah konkret, tindakan nyata, perbuatan yang disertai dengan percaya. Yesus melihat iman mereka. Rasanya juga ini Yesus belum kenal ke orang ini. Ini bukan konspirasi. Waktu
Yesus khotbah, ngonik-ngonik datang ya, pura-pura sakit ya. Lalu nanti Yesus kasih tahu ya, yang lumpuh berjalan ya. Lalu orang takjub tepuk tangannya. Ini bukan konspirasi. Alangkah liciknya, jahatnya, bahkan bejatnya orang-orang yang sampai berpikir bahwa kuasa Tuhan, pekerjaan Yesus itu adalah sebuah konspirasi. Ini sangat menyedihkan, saudara-saudara. Yesus Kristus melihat iman mereka. Wow, ini luar biasa. Ayat 20 Lukas pasal 5. Yesus melihat iman mereka. Tidak usah terlalu minder ataupun bangga kalau engkau misalnya orang aliran reform, merasa paling benar. Kebenaranmu itu bukan dari mulutmu, bukan dari cara pandangmu, tetapi hidupmu yang sepadan dengan pekerjaan Yesus. Saya melihat mereka-mereka ini hari-hari ini buahnya hanya satu. Hanya menyerang orang-orang di luar pandangan reform. Saya belum menemukan buah-buah yang lain. Demikian pun saudara-saudara, jangan engkau merasa lebih benar, lebih suci, lebih hebat dari agama lain. Sebetulnya kita semua sama, Bapak Ibu. Hanya saja kita membuka hati menerima Yesus dan darahnya itu mengalir di hidup kita. Itu saja. Saya bahkan ngomong lebih tajam, Andi Simon ini tidak bedanya dengan orang-orang yang melacurkan diri. Cuma mereka terang-terangan. Kalau kita suka ngumpet-ngumpetan. Tapi puji syukur, karena saya menerima Yesus, saya mendapat karunia, kasih, kemurahan, kebajikan, keselamatan, pengampunan. Nah, lantas sekarang saya mau menghakimi pelacur yang lain. Saya mendatangi dia dan berkata, Yesus mengasihi engkau. Itu juga khotbah yang paling singkat. Kasih tahu kepada orang-orang berdosa. Kasih tahu kepada orang-orang yang kau lihat salah hidupnya. Kasih tahu mereka, Yesus mengasihimu. Mereka akan memuji Tuhan. Berkati hidup mereka. Mereka akan bersyukur. Jangan hakimi mereka. Mereka akan marah. Dan pintu untuk mereka menerima kasih Yesus, mereka tutup hatinya. Mereka pikir orang-orang Kristen kerjanya hanya menghakimi saja. Saya bingung ya sama Kristen-Kristen yang tiap hari kerjanya hanya menghakimi. Orang-orang ini nanti tiba waktunya akan dihakimi. Dia menyesal, darah pun tidak ada gunanya. Yesus melihat iman mereka. Yang Yesus lihat adalah iman. Iman itu tindakan, perbuatan. Orang ini minta dibawa untuk disembuhkan. Lalu Yesus berkata apa? Karena tadi Yesus sedang berkhotbah. Maka Yesus berkhotbah tentang pengampunan, tentang keselamatan, tentang hidup kekal. Yesus berkata, hai saudara-saudaraku, dosamu sudah diampuni. Wow. Tetapi apa respon dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Mereka berpikir dalam hatinya, orang ini menghujat Allah. Renungkan baik-baik. Saat pekerjaan Tuhan dinyatakan, khotbah diberitakan,
kesembuhan dilakukan, terjadi. Orang Farisi berpikir pekerjaan Tuhan menghujat Allah. Sekali saya sampaikan, saat kuasa Tuhan Yesus dinyatakan, khotbah disampaikan, berita surgawi disampaikan, kesembuhan dinyatakan, orang Farisi berpikir karya-karya itu sedang menghujat Allah. Dua hal yang Yesus lakukan, dan saya anaknya, saya mengabdi sebagai hambanya, yaitu berkhotbah dan menyembuhkan orang sakit. Masih banyak orang yang tidak ngerti dengan pelayanan ini, tapi sok pintar. Saat penyembuhan, mereka masih kasih komentar, kok tidak ada khotbah? Bapak Ibu harus tahu, dalam berkat Tuhan hari ini, semisal kemarin yang terjadi kota Makassar itu banyak, ya mungkin ratusan, mungkin bisa sampai 1000, mungkin. Saya tidak menghitungnya. Di sana, Pastor Andy mendoakan orang-orang sakit. Lantas, kok tidak khotbah? Sekarang ini saya berkhotbah. Ini yang nonton paling sedikit 13.000. Banyak mana Bapak Ibu? Di kemarin itu atau hari ini? Saya percaya hari ini yang nonton ini kadang tembus 15.000 orang. Ini buah dari pelayanan-pelayanan yang di jalan, kunjungan orang sakit ke rumah sakit, pelayanan pribadi PI. Jadi jangan sampai roh Farisi itu ada di otak orang Kristen hari ini. Sebetulnya pada prinsipnya mereka itu hanya mau mengkritik. Orang yang suka mengkritik, dia belum bisa berbuat sesuatu. Kenapa saat begitu banyak orang datang, Pastor ini gak berkhotbah? Karena mereka datang minta untuk didoakan kesembuhan. Biarkan kesembuhan Tuhan mengalir, biarkan pekerjaan Tuhan terjadi. Ketika mereka melihat, merasakan, mengalami, hatinya terbuka. Sekarang saya berkhotbah. Apakah Bapak Ibu bisa mengerti pekerjaan Tuhan yang indah ini? Atau hanya berpikir selalu di dalam kotak pemikiran Anda yang kecil, yang tidak lebih daripada genggaman tangan ini? Khotbah dan kesembuhan satu bagian. Ada saatnya Yesus menyembuhkan orang sakit, berbondong-bondong datang kepadanya dan Yesus menyembuhkan. Ada saatnya Yesus berkhotbah. Masuk ke sinagoga berkhotbah. Jadi saudara-saudara, gereja, katakanlah di Makassar ya. Saya percaya di Makassar gereja banyak. Amin. Coba Bapak Ibu kasih komentar atau coba ikut berpikir. Banyak mana? Kita ngomong gereja dulu ya. Gereja di Makassar dengan orang sakit stroke. Wah, ini berpikir. Banyak mana kira-kira orang sakit stroke di Makassar dengan jumlah gereja yang banyaknya seperti jamur? Mungkin saudara akan berkata, kayaknya Pastor Andy masih banyakkan orang sakit stroke daripada gereja. Oke, kita sekarang turunkan. Kalau memang lebih banyak orang sakit stroke daripada jumlah gereja di Makassar, sekarang Pastor turunkan. Banyak mana kira-kira jumlah jemaat ketika gereja di Makassar menjadi satu, jumlah bilangannya disatukan dengan orang sakit stroke?
masih berani melawan, masih bisa berkata banyak orang sakit stroke. Saya yakin deh, kalau jumlah jemaat disebut orang percaya, eklesia ini menjadi satu dibandingkan orang stroke di kota Makassar, lebih banyak orang percaya. Katakan saja satu gereja, berapapun jemaatnya, kan pasti banyakkan jemaat daripada orang sakit kan, apalagi stroke. Misalnya jemaatnya 100, mungkin ada 1 orang, 2 orang sakit stroke, masih ada 98. Bisakah Bapak Ibu mengerti ilustrasi ini? Amin. Seandainya semua gereja atau orang percaya berani berkhotbah dan mendoakan kesembuhan, artinya kota Makassar ini, orang-orang akan takjub dengan kuasa Tuhan. Kalau semua hamba Tuhan, pastor, pendeta, penatua berkhotbah tentang hal yang sama, kesukaannya hal yang sama, Yesus berkhotbah dan beri kesembuhan, hamba Tuhan, karena engkau adalah anaknya Yesus, maka ada dong kemiripannya. Yesus gak suka berdebat. Kenapa banyak orang-orang suka berdebat? Saya gak heran, karena memang mereka punya roh Farisi, bukan roh Yesus. Ahli-ahli Taurat dalam Lukas pasal 5:21 berpikir dalam hatinya, pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Yesus menghujat Allah sama hari ini. Ketika ada hamba Tuhan yang berani menyatakan kuasa Yesus, orang-orang Farisi akan terus menganggap pekerjaan Tuhan yang hamba Tuhan orang benar lakukan dengan iman. Mereka pikir si Farisi ini sedang menghujat Allah mereka. Ayat 22. Akan tetapi Yesus tahu pikiran mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, apa sih sebetulnya ada di otakmu itu? Apa sih yang ada di pikiranmu itu? Kenapa hakimu selalu menghakimi? Bukankah kamu tahu hukum Taurat bahwa siapa yang menghakimi, dia akan dihakimi? Ayat 23. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Berita tentang pengampunan dosa itu khotbah. Perintah untuk orang lumpuh berjalan itu kesembuhan. Lihat hidup Yesus, role model Yesus, khotbah Yesus, teladan Yesus tidak luput dari 2 hal ini. Khotbah dan kesembuhan. Bukan khotbah dan debat, bukan khotbah dan kisruh, bukan. Tetapi supaya kamu harus tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Maka tadi sudah berkhotbah ya. Waktu Yesus berkhotbah, akhirnya orang ini datang. Tidak dikenal, tapi karena dia datang, cukup datang kepada Yesus. Apapun atributmu, apapun keyakinanmu, apapun agamamu di hari kemarin, cukup datang pada Yesus dan di hadapan Yesus melihat itu adalah iman. Maka ayat 24 berkata Lukas pasal 5, supaya kalian semua tahu, termasuk orang-orang Farisi, bahwa pekerjaan Tuhan tidak dibatasi. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa, itu khotbah. Banyak orang-orang hari ini merasa khotbahnya bisa menyelamatkan orang dengan alasan ini Injil yang benar. Bapak Ibu pastor dorong ya, semua jenis-jenis begini yang berjubah hamba Tuhan tapi isinya hanya menjelek-jelekan orang di YouTube, di Facebook atau medsos,
Pastor himbau, blokir saja orang itu. Karena orang-orang itu hanya menyebar virus racun untuk pertumbuhan iman Anda. Anda tidak fokus pada Yesus dibuatnya. Anda fokus pada Dia. Seolah-olah Dia yang paling benar. Ikuti ajaran Dia. Hati-hati. Kalau saudara mau sehat tumbuh, blokir saja. Kita jangan melihat celah atau beri kesempatan pekerjaan-pekerjaan iblis yang menyamar sebagai hamba Tuhan, tapi isinya hanya menjelek-jelekkan pekerjaan Tuhan. Yesus berkhotbah dan Yesus memberi kesembuhan. Maka ketika selesai berkhotbah, Yesus berkata, "Sekarang aku katakan kepadamu, angkatlah tilammu, bangunlah dari tempat tidurmu, dan pulanglah, dan sehat-sehat ki, panjang ki umur tak." Dan apa yang terjadi 25? Seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya. Dan dia pulang sambil memuliakan Bapa di surga. Orang-orang yang sudah disembuhkan, orang-orang yang sudah menerima khotbah, seharusnya goalnya memuliakan Bapa di surga. Bukan memuliakan dirimu, bukan memuliakan organisasimu, bukan memuliakan ajaranmu yang kau rasa paling benar, sampai engkau rela injak-injak pelayanan orang lain. Jangan sampai roh Farisi ini ada dalam kehidupan orang Kristen. Keluarga, bertumbuhlah di mana Bapak Ibu bergereja. Hormati gembala Bapak Ibu. Dan rekan-rekan gembala, pastor sebagai rekan hamba Tuhan, seorang pemuda biasa di Kodam, mau mengajak dua hal kesukaan Yesus, dua hal yang menonjol dari Yesus. Biarlah itu juga ada menonjol di pelayanan yang Yesus percayakan, dan kita sebagai hamba Yesus mengerjakan, dan kata kita mau setia, yaitu khotbah dan kesembuhan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Apakah semua jemaat bisa melakukan dua hal ini? Bisa. Karena saudara adalah anak Tuhan Yesus. Engkau mungkin berkhotbah tidak seheboh, tidak sehebat pengkhotbah-pengkhotbah yang jago-jago itu. Engkau bisa mengkhotbahkan bagaimana Yesus mengubah hidupmu dengan kesaksian-kesaksian yang ada. Dan saat khotbah kesaksian itu yang bisa menginspirasi orang mendengar, dan mereka berkata, itu juga suamiku, itu juga kadang-kadang anakku datang kejang-kejangnya epilepsi. Tawarkan dirimu, apakah saya boleh mendoakan anakmu? Apakah saya boleh mendoakan keluargamu? Doa kesembuhan. Lakukan. Kalau ini khotbah saudara share ke satu Makassar, khususnya semua gereja-gereja, bisa-bisa satu Makassar habis ke orang stroke. Kemana? Bukan meninggal, sembuh semua. Ketika gereja kembali pada fungsinya, keren banget deh. Ayat 26 kembali kita baca. Akhirnya semua orang takjub dan memuliakan Bapa di surga, karena hari ini mereka sudah melihat hal-hal yang mengherankan. Apa itu mengherankan? Orang ini berkhotbah bukan seperti penceramah-penceramah yang lain, cuma jago bicara. Tapi ini orang berkhotbah berbeda. Ada kuasa,
ada kesembuhan, ada hadirat kedamaian, ada air mata sukacita, ada setan-setan yang pergi diusirnya. Apakah saudara rindukan hal ini untuk hidup pribadimu, pelayananmu, gerejamu, atau masa depan negeri ini, atau juga keturunanmu? Menjadi orang benar itu gratis. Gratis, bukan murahan. Justru sangat mahal. Engkau tidak bisa membayarnya. Maka ada pribadi yang sangat kaya, sangat mulia, sangat suci, membayarkan buat Anda. Jadi menjadi orang benar itu adalah gratis. Namun, untuk mempraktekkan iman Anda, menghidupi dua hal. Khotbahkan tentang Yesus dan nyatakan kesembuhan dari Yesus. Itu ada harganya. Harganya adalah kamu harus mau memberi diri dipakai oleh Tuhan. Dan saat memberi diri dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan membawa engkau masuk dalam kelasnya, dalam pengujiannya, dalam pembentukannya. Tapi jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Semua bagian proses di tangan Tuhan itu adalah keindahan. Tapi semua keindahan di tangan iblis itu adalah kebinasaan dan kehancuran. Mari saudara-saudara sekalian, semua orang percaya, bukan cuma hamba Tuhan, semua gereja, bangkitlah dan hidupi dua hal ini. Khotbahkan tentang kerajaan surga dan nyatakan kesembuhan kuasa Tuhan sedang terjadi di kota-kota. In Jesus' name. Amin. Time for pray. Diberkatilah setiap benih firman yang Bapak Ibu dengarkan hari ini. Sehingga benih firman ini bukan hanya sekedar mampukan engkau untuk berkhotbah, bersaksi, tapi juga berdoa untuk orang sakit sembuh, berdoa untuk orang terikat, roh jahat pergi, berdoa untuk orang susah, mereka boleh mendapat kekuatan baru dan jalan keluar in Jesus' name. Bukankah kita selalu setiap tahun memperingati Pentakosta, hari ke-50, sudah terjadi pencurahan Roh Kudus. Dan kepada siapa itu Roh Kudus dicurahkan? Kepada saudara orang yang percaya. Ada kuasa Roh Kudus dalam hidup Anda. Mulailah lakukan pekerjaan Tuhan. Saya percaya ketika engkau melihat khotbah ini, engkau mengaminkan, engkau belajar, engkau percaya, engkau bersama, engkau melakukan. Kota-kota di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa akan bangkit dan menyatakan kuasa Tuhan. In Jesus' name. Diberkatilah Bapak Ibu kesehatanmu, rumah tanggamu, karirmu, pekerjaanmu, studimu, studi anak-anakmu, lumbung-lumbungmu, buah tangan, dan keturunanmu. In Jesus' name. Kutuk keturunan, kutuk dosa dihancurkan dalam nama Yesus. Pastor ini berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami kesedihan hari ini. Hadirat Tuhan, firman Tuhan datang, menguatkan hatimu, dan kasih Tuhan menghapus air matamu. Pastor berdoa bagi saudara-saudara yang sedang karir atau masa depan, pasangan hidup. Tuhan tidak gagal saat membentuk buah pinggangmu. Tuhan mempunyai rencana hari esok dan masa depanmu. Sungguh amat sangat baik. Maka Pastor ucapkan kata-kata ini. Diberkatilah engkau dan masa depanmu. Diberkatilah engkau dan keturunanmu kelak. Ada kata keturunan, berarti kau akan dapat pasangan hidup, Ji. Nggak jomblo, Ji. Juga nggak jomblowati, Ji. Ada dalam nama Yesus. Ya, saudara-saudara sekalian, senang banget kekuatan yang baru menyertai setiap kita. Selamat masuk hari yang baru. Selamat melayani Tuhan di dalam aktivitas Anda. Tidak harus semua orang jadi full time gereja, nggak harus. Tetaplah di kantor di mana kau bekerja yang baik. Tapi di sana saudara-saudara juga jangan lupakan dua hal ini. Sampaikan kabar baik, dan kalau ada akses doakan orang sakit, doakan orang sakit. Siapa yang tahu? Ternyata saudara-saudara sekalian yang lakukan ini, Tuhan pakai engkau lebih dahsyat
daripada apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Pastor Edi Simon. Pastor ini mah biasa-biasa aja, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus yang luar biasa. Oke, saudara-saudara sekalian, Immanuel, Shalom, rahmat Tuhan serta semua kita hari bahkan sampai selama-lamanya. Selamat masuk hari yang baru ya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Yeay!